Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube-nya Investment Geeks. Udah semingguan lebih kayaknya nggak upload, terakhir tuh ya Allah 2 minggu. Palo Keng Hong borong BNTR. Kita kudu piye. Dikit lagi 100 nih subscriber saya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Investment Geeks di channel Investment Geeks pastinya. So, kali ini gue mau screening aja biasa. Sekarang hari Kamis tanggal 3 September. Ada apa dengan di IHSG? Hari ini tuh lagi turun ya. Hari ini lagi turun, ditutup di minus 0,59%. Balik lagi seperti analisis sebelumnya, ini kebetulan udah digambar aja ya. Kemarin gue gambar sih. IHSG itu support pertamanya di sekitar 5168. Support keduanya di 4844. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah tahu itu, ini tuh hampir mirip dan berpotensi pola apa ya? Sebentar. Rising wedge. No. Falling wedge. Mana nih? I don't see. Salah. Falling wedge. Kok falling wedge? Iya benar. Rising wedge. Mana lagi? Rising wedge. Ya, ini dia rising wedge. Ini kalau sebagai contoh seperti ini ya. Kalau misalnya ini kan lagi tren naik. Kalau dia tembus ke bawah berarti mengindikasikan bahwa pergerakan tersebut akan jebol atau melanjutkan penurunan kembali. Seperti halnya ini. Ini kalau misalnya kita ganti saja, jangan candlestick ya. Kita coba line. Kok nggak bisa diklik ya? Garis tuh 1 2 3 4 5 6. Kalau misalnya tembus di support ini, dia bisa berpotensi ke bawah. Tuh, nembus ke bawah. Ini support pertama. Semoga sih support pertama ini nggak jebol ya. Jadi dia tetap stay naik, atau dia bisa setelah mendekati support dia bisa tembus ke atas, kemudian dia retest kembali di sekitar sini, sejajar sini, and then dia melanjutkan kembali. Itu sih harapan gua. Good gamenya lah kasarnya, atau good projectionnya. Tapi bad projectionnya adalah ini, gua hapus dulu. Bad projectionnya adalah dia tembus di level support pertama, memantul support kedua, terus retrace, dan dia tidak bisa melanjutkan kenaikannya di support yang support pertama jadi resisten. Habis itu dia tidak bisa menembus resistennya dan balik lagi tembus ke bawah gitu. Sampai di 4400, worst case nya di 3897. Itu sih jadi ada dua objektivitas. Yang pertama good case nya tadi yang udah gue gambar, yang kedua adalah worst case nya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, kita hunting di Jakarta Islamic Index 70. Screening lucu aja ya. Ini Astra Agro Lestari masih naik. Ini Aceh lumayan naik. Ini Adikarya dia terjadi penurunan. Ini proyeksinya sih masih dalam planning.
belum gua ambil juga. ADRO mencoba menembus zona resistennya. Akra ini kalau sesuai planning ini coba kita intip tuh tepat banget hari ini tuh di garis diagonal supportnya. Apakah besok akan lanjut ke atas, kita lihat besok. Ini untuk Akra. Antam juga mengalami penurunan, supportnya di 830 sama di 820. Ini 820 ya, sama di 765. APLN Astra ke bawah, drop. BMTR supportnya di sini nih, zona supportnya nih. Kalau kita lihat Fibonacci, let's see, tuh kan sama 1,8%-nya di daerah sini-sini juga. Kalau misalnya ada yang mau nungguin BMTR silahkan, kalau enggak ya cari-cari yang lain aja. Breeze kemarin udah naik, gua sih nunggu di sekitar sini aja. Kita lihat ada nggak, kalau kita lihat ke belakang, oh nggak ada, berarti highestnya dia di sini. Tapi gue tungguin sekitar sini aja. Kalau misalnya mau beli Breeze. BRPT turun, BSD turun, BTPS ya masih kayak gini-gini aja. Fleo cenderung masih turun, Cepin sideways. CTRA ini proyeksinya ini resisten. Ini zona supportnya di sini. Ya, 61 sekitar sini. Maaf. Demas masih cenderung turun. Era di sini zona supportnya, tungguin aja, dikit lagi kok. Excel jebol. Kalau jebol di bawah 2320 ya udah cari yang lain. Garuda Indonesia di situ-situ aja. CBP masih di situ-situ aja. Masih di zona sini nih. Biarin aja. Kemudian Inaf ya kurang menarik. Inco ini diam-diam naik terus. Ini di zona resistensi. Nah, gokil. Inco nih gokil sih. Kalau ada yang beli bulan Maret kemarin udah berapa ya? Wadaw, 200%. Skip ah, sakit hati. Ya. Ini NDF masih di situ-situ aja. Terus INTP di situ-situ aja, IPTV di situ-situ aja, ISAT di situ-situ aja. ITMG lagi mau naik, tapi kita lihat dulu di 9.000. Java itu situ aja. Jasa Marga juga it's supposed to be like this. KF di 2660 sampai 2760. Kinokuniya, ini Kinokuniya bukan sih? Oh gue nggak tahu sih Kino Indonesia perusahaan apa. Gue taunya Kinokuniya. Siapa nih?
Kalbe Pharma, dua resisten kuat ya, kita lihat aja dulu bisa tembus nggak dia. Keren tadi ada penurunan. Gua tadi ngambil dulu take profit dulu, lumayan di 15% sih jatuhnya. Kemarin ngambil di sini, di sekitar sini kalau nggak salah ya, 15%. Gua cari di, coba turunin lagi. Pasang alarm dulu. Pasang alarm di 116. Proyeksinya masih ke sini sih, jangka panjangnya banget. Ini terserah ya, ini pilihan gua, bisa valid bisa tidak. Kalau 116 turun lagi mau gua sikat rencananya. Link juga lagi naik terus. Ipakarawaci turun, LPPF turun, LSIP minus. Mapi sideways. DKA ini head and shoulders potential. Wah, ini head, ini shoulder, left shoulder, ini right shoulder. Neckline-nya nih, neckline-nya ya, neckline-nya sini. Nah, kalau misalnya break, target penurunannya sampai mana sih Ham? Nih, jadi ini tips and trick saja ya. Ini kan kepala, pundak, lutut ya. Ini kepala. Pattern ya ini, left shoulder. Ini right shoulder. Ini garis nih, ini garis nih. Ini tuh bisa dibilang neckline atau leher. Neckline. Kenapa neckline? Karena pergerakannya seperti ini, lihat ya. Boom, 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 boom. Nah, di dua ini, 1, 2, taruh aja garis support di situ. Ya, itu namanya neckline gitu. Nah, kalau misalnya ini tembus ke bawah, targetnya sampai mana sih Ham? Targetnya itu sampai, sebentar, nih kalau misalnya teman-teman mau nyari target penurunan potensi ya, nggak valid, bukan valid 100% maksud gua, dari kepala ujung highestnya, dari high kan ada setiap candle kan ada high ada low. Ini tarik ke neckline, habis itu di copy dari neckline ke bawah. Tuh, kurang lebih di zona ini sama-sama aja kan. Di sini ada resisten, di sini ada resisten, nembus lagi resisten, terus di sini ada support ya kan. Tuh, jadi kalau misalnya ini nembus, teman-teman mau beli MDKA, tunggu di level 1355. Kurang lebihnya gitu sih, tips kecil. Ini nama patternnya adalah head and shoulders. So,
gitu. Jadi ini target penurunan. Sebuah pattern head and shoulders bisa valid ketika candle ini sudah break dari neckline-nya. Tapi kalau misalnya candle ini tiba-tiba naik, berarti pattern head and shoulders-nya tidak valid, kurang lebih seperti itu. Oke, next MDKA udah. Mika lagi masuk watchlist gua juga, dia kurang lebih triangle. Kita tunggu apakah dia bisa menembus level 2470. MNCN B aja, kurang minat. MTDL ini Metro Data. Ini hari ini dia naik terus ya. Aku juga kebobolan lagi. Gue pengen lihat dia tahan nggak di sini, di sekitar sini. Kalau misalnya dia tahan, misal dia tembus, asik sih. Tapi kalau dia tidak tembus, ya sudah. Paling ke supportnya dulu, atau bisa juga dari sini tembus tuh. Kita lihat saja besok. Mior kemarin tembus resisten, sekarang berada di level resistennya di 2530. Kita lihat besok tahan nggak. Pegas sempat turun tapi sekarang naik lagi. Targetnya 1455 dan gue masih hold. Pro ya, PCBA ya. PCBA ini masih sideways, jadi ya tontonin aja yang sideways lah. PTPP ini proyeksi gua sih, cuman saat ini juga drop dia, masih di supportnya. Kita lihat apakah besok bakalan turun lagi. Pahit-pahitnya gue tungguin sampai 885 deh. Kalau 885 ada indikasi, karena 885 kalau di area sini kan cukup bisa jadi. Di sini ada gap nih, di sini ada gap. Apakah dia bisa nutup dulu terus naik? Ya kita lihat ya. Kayaknya minggu depan sih, kalau misal besok merah terus dan ada kesempatan di sini, ya gue coba nyalain dulu lonceng, bukan lonceng sih, sekitar berapa ya, 890 buat PTPP. Oke. Won B aja, dia di support. Kita lihat besok ya, Pakuan. Yang manusiawi aja. Oh. Oke. Habis itu Raus. SMA belum minat. Sido ini tadi kita sampai 31 ya, 32%. Ini masih berjalan, gua belum ngambil sih, tapi kita lihat besok deh. Tuh, liatin apakah dia besok naik atau dia jeblos ke bawah. SMGR masih sesuai planning. Dia mulai memasuki zona supportnya di 10.275. SMRA biarin aja, SMSM biarin aja. SSIA ini nggak kemana-mana sih, masih sesuai planning, tapi gue nggak ngambil. Ini cuman belajar analisis juga. Yang SSIA gue ngambilnya masih di Pegas, cuman satu portofolio doang. TCPI dia drop
tapi tutupnya di 4330 lagi. Kita lihat proyeksinya segini. Telkom, ya Telkom ya semoga aja nggak jebol ya. Ya Allah, turun mulu. Ada apa ini? Ayo dong, internet dimurahin sama speed uploadnya dicepetin, pasti banyak deh. Terus gitu. Soalnya gue pengguna juga dari Telkom. BNTR masih di situ-situ aja. Dia berusaha untuk menembus ke bawah tapi tidak bisa. Semoga BRC makin banyak ya. Targetnya di 28.125. Win level gue juga lagi nungguin sebenarnya sih. Kita lihat aja, semoga jebol ke atas. Kalau tidak jebol ke atas ya udah. WG Stotward Genius ya. Let's see besok ya. Tapi ini tutupnya drop ya. Oh 0%. Let's see besok. WG Wika supportnya di sini 1160. Put ini masih planningnya, masih dalam plan, masih naik terus ke atas. Kita lihat apakah dia respect sama supportnya, support diagonal atau tidak. SPP enggak, beton supportnya di 250 sampai 260 lah, lihatin aja. Oke, zinc turun lagi pada naik. Nah, udah gitu aja sih ya, kebetulan juga ini udah isya dan semoga bermanfaat. Itu overview dari beberapa saham yang gua analisis, semoga dapat belajar dan bisa sharing ke teman-teman semua. Gue Ilham dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.